Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Najismi, salah satu mahasiswa PPG Transformasi dari Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor peserta 2881130306034 akan melakukan video pembelajaran. Silakan disimak. Untuk yang sakit semoga diberikan kesehatan dan amin. Sekarang supaya pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkatan yang diberikan semoga marilah kita memulainya dengan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika bersallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa kali ini kita akan membahas salah satu alif-alif prestasi Daulah Bani Umayyah yang sekaligus sebagai pendiri Daulah Bani Umayyah, yaitu siapa? Muawiyah. Ketika ibu mengatakan Abu Sufyan, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apa yang berkaitan dengan Abu Sufyan sendiri? Apa yang berkaitan tentang Abu Sufyan? Saudara, apa juga? Bijaksana, apa juga? Khalifah, apa juga? Dari dinasti Umayyah, apa juga? Gubernur Surian. Yang akan kita bahas adalah profil dari Muawiyah bin Abu Sufyan itu sendiri, kemudian bagaimana kebijakan yang diterapkan ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita mengenal biografi daripada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian kita mengetahui strategi dan kebijakan selama beliau memimpin sebagai khalifah. Kemudian mewujudkan siswa yang berpikir kritis, bertanggung jawab, serta bermusyawarah. Yang pertama, latar belakang keluarga Muawiyah bin Abu Sufyan adalah anak keturunan dari Bani
Sufyan, orang terkemuka yang jadi pimpinan Quraisy, ya. Sekaligus dia juga adalah musuh daripada umat Islam. Kemudian ibundanya dia itu namanya Hindun binti Utbah. Dia ini adalah orang yang dulu memakan hatinya paman Nabi Muhammad SAW. Hamzah ketika perang Badar. Kemudian mereka ini sekeluarga masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Adapun karir Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah setelah beliau masuk Islam, beliau menjadi juru tulis mushaf Al-Quran. Kemudian dia juga sebagai panglima perang. Banyak partisipasinya dalam ekspansi militer Islam. Kemudian dia itu adalah gubernur Suriah. Dia ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian dia itu adalah pendiri dinasti proses pengangkatan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang pertama terjadi konflik, yaitu terjadi perselisihan politik setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian terjadinya perang sipil. Kemudian di sana ada peristiwa tahkim atau administrasi. Nah, pengangkatan resminya adalah diangkat sebagai khalifah oleh setelah Hasan bin Ali. Setelah itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebijakan dari Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah yang pertama sistem administrasi. Kemudian ekspansi wilayah. Kemudian sistem monarki, yaitu mengubah sistem khalifah menjadi sistem monarki atau gubernur. Pencapaian ekonomi dan infrastruktur, reformasi masa tua, mencatat para bangsa pertama dengan mujizat alam. Kemudian pembangunan kota, pendirian kota-kota baru, ya, yaitu ada kemarin kota Baghdad, yaitu sekaligus menjadi kota Damaskus, ya. Kota Damaskus sekaligus sebagai ibu kota Daulah Umayyah. Kemudian pembangunan jalan, bangun jalan-jalan yang menghubungkan provinsi itu lainnya. Kemudian ada sistem irigasi, mengembangkan sistem irigasi untuk pertanian. Warisan dan pengaruh kepemimpinan Daulah Bani Umayyah atau Muawiyah bin Abu Sufyan adalah membangun fondasi dinasti Umayyah yang berpengaruh. Kemudian memperluas wilayah Islam
Langsung kan dapat positifnya sambil satu stabilitas Itu bagaimana relevansinya? Apa Reski? Relevansinya ya. Bagaimana? Ini relevansi strategi Mauliyah ya. Mun. Itu yang kalian sebelum kita mulai untuk presentasi masing-masing kelompok, saya masih semangat? Mana pegang semangat kalian? Silakan Ibu persilakan kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mendiskusikan Menurut kelompok kami, bagaimana relevansi strategi tersebut dalam kepemimpinan saat ini, strategi dan kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan memiliki relevansi yang besar dalam sejarah Islam karena ia berhasil membangun kekhalifaan yang kuat dan stabil serta melakukan perubahan signifikan dalam sistem pemilu pemerintahan. Stabilitas politik monarki dapat memberikan stabilitas politik karena kekuasaan dipegang oleh satu keluarga atau dinasti. Kontra, keterbatasan representasi monarki dapat membatasi representasi rakyat dalam pemerintahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan dan relevansinya dengan kepemimpinan saat ini. Baik, kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan yang pertama adalah memindahkan ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah ke Damaskus, Suriah. Relevansinya dengan kepemimpinan saat ini, pengembangan infrastruktur, strategi lokasi pengembangan ekonomi. Yang kedua, kebijakan yang kedua adalah menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara monarki dengan menunjuk putranya sebagai penerusnya sehingga kekuasaan tetap di tangan keluarga. Relevansinya dengan kepemimpinan saat ini adalah sistem monarki yang diterapkan oleh Muawiyah dapat dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial atau monarki konstitusional yang ada saat ini. Tambahan dari kami, strategi dan kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan
Sufyan memiliki relevansi yang besar dalam sejarah Islam karena ia berhasil membangun kekhalifahan yang kuat dan stabil, serta melakukan perubahan signifikan dalam sistem pemerintah. Adapun pro dan kontra. Pro stabilitas politik, monarki dapat memberikan stabilitas politik karena kekuasaan dipegang oleh satu keluarga atau dinasti. Kontra, kebijakan relevansi monarki dapat membatasi representasi rakyat dalam pemerintah. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro-nya mendukung dan kestabilan negara, sementara lainnya menilai sistem ini bertentangan dengan prinsip kehidupan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membagikan hasil diskusi kami, yaitu dampak positif atau kelemahan dari berdirinya kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu dampak positif dari strategi politik Muawiyah bin Abu Sufyan yang akan dibacakan oleh Dampak positif yang pertama, stabilitas politik, yaitu Muawiyah menerapkan kondisi politik pasca Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. dengan Ali bin Abi Thalib. Dua, The break time will be ending in 5 minutes. infrastruktur penting seperti dinas pos dengan mudah, hakim sebagai profesi, dan sistem pencatatan yang teratur. 3. Perluasan wilayah. Muawiyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam ke berbagai daerah, termasuk Persia, Khurasan, Afghanistan, dan bahkan sampai ke ibu kota Byzantium atau Konstantinopel. 4. Pembangunan peradaban. Muawiyah mendorong perkembangan keilmuan dan peradaban seperti ilmu sejarah, bahasa, dan ilmu-ilmu praktis. 5. Keuangan dan ekonomi. Muawiyah membangun tatanan moneter dengan mengantisipasi keuangan negara. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian. Wallahumma fi wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kasih aplaus dulu untuk semua. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah masing-masing